Soal latihan likuidasi korporasi. PT Ada Saja terus mengalami penurunan kinerja selama pandemi COVID-19 hingga akhir semester 2021. Perusahaan sudah tidak mampu beroperasi dan membayar semua kewajibannya. Pemilik perusahaan dan manajemen telah sepakat untuk mengajukan pilot dan setuju untuk melakukan likuidasi. Kurator dan likuidator kemudian mengambil alih aset dan kewajiban PT Ada Saja. Dan berdasarkan penilaian tim penilai profesional, estimasi realisasi atas aset yang masih ada adalah seperti pada tabel di bawah ini. Nah, informasi tambahan selain laporan di atas adalah mortgage payable dijamin dengan tanah dan bangunan, notes payable dijamin dengan account receivable, wages payable dan taxes payable merupakan utang prioritas, estimasi biaya likuidasi termasuk fee kurator dan biaya administrasi sebesar 10.000. Kurator melakukan pembukuan sendiri dan memastikan bahwa setiap aset yang dijadikan sebagai jaminan terjual, langsung dibayarkan untuk melunasi utang terkait. Di bawah ini merupakan transaksi yang terjadi selama proses likuidasi perusahaan. Selama bulan Agustus, menerima pembayaran piutang sebesar 350.000, menjual peralatan seharga 335.000, membayar biaya likuidasi 9.000. Selama bulan September, menjual bangunan seharga 187.500, menjual setengah persediaan secara kredit seharga 175.000, menjual tanah seharga 420.000, intangible aset dapat dijual dengan harga 9.000, sisanya dihapuskan, dan membayar biaya likuidasi 9.000. Selama bulan Oktober, menerima pelunasan persediaan yang dijual pada bulan Agustus, menjual persediaan tersisa senilai 140.000, membayar semua kewajiban prioritas, membayar biaya likuidasi 6.000, melakukan penyelesaian atas likuidasi perusahaan. Nah, diminta buatlah statement of efforts berdasarkan hasil estimasi nilai realisasi dan informasi tambahannya. Buatlah jurnal di buku trustee dari penyerahan ke trustee sampai dengan realisasi transaksi di atas. Membuat jurnal penyelesaian atas likuidasi perusahaan tersebut. Oke, langsung saja kita membuat laporan atau statement of efforts. Oke, di sini bagian aset, ada book value, description, estimate, realizable value, less secure, creditor. Estimate, realizable value for unsecured creditor. Oke. Ya. Oke, untuk formatnya kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Pertama, yaitu fully secure. Fully secure. Yang mana fully secure? Apakah mortgage payable, notes payable? Nah, kalau mortgage payable dijamin dengan tanah dan bangunan. Mortgage payable ini nilainya utangnya sebesar 720 tambah 90. Sedangkan yang dijamin tanah dan bangunan 360 dan 216 500-an. Berarti ini dijamin sebagian. Kalau notes payable dijamin dengan account receivable, utang weselnya 270. Sedangkan aset yang dijamin account receivable-nya 306. Berarti ini dijamin semuanya atau dijamin penuh. Oke, berarti di sini ada account receivable. Nah, nilai bukunya yaitu 396. Estimasi nilai realisasinya 306. Oke. Notes payable sebesar
270.000. Sehingga ada sisa aset sebesar 36.000. Kemudian masuk kita ke partially secure. Nah, di partially secure baru tanah dan bangunan. Land and building. Nilai bukunya yaitu sebesar 450.000 ditambah dengan 324.000. Nah, estimasi 360.000 ditambah dengan 216. Oke. Hutangnya mortgage payable beserta interest payable, mortgage payable, yaitu hutang hipotek sebesar 720.000, interest payable 90.000. Nah, kalau kita lihat total utang itu sebesar 810, sedangkan aset yang dijamin 576. Berarti ada sisa klaim yang nanti kita masukkan ke peringkat 3. Nah, di sini kita buat 0. Kemudian available for unsecure. Oke, kita lihat di neracanya ada cash 90.000. Kemudian inventories nilai bukunya 396, estimasinya 405. Kemudian equipment nilai bukunya sebesar 360.000, estimasinya sebesar 216. Kemudian intangible asset. Nah, nilai bukunya sebesar 90.000. Estimasinya 0. Nah, ini masuk ke unsecure seharusnya. Oke, kita pindahkan ke unsecure. Oke. Nah, setelah itu kita totalkan dari atas. Nah, 747. Nah, ini available for unsecure. Untuk priority dan non-priority. Nah, kita bayar dulu untuk priority. Priority. Ya, priority kita lihat keterangan tambahannya, wages payable dan tax payable merupakan utang prioritas. Nah, kemudian informasi D untuk biaya likuidasi termasuk fee kurator dan ADM 10.000. Nah, ini termasuk peringkat 2 atau priority. Berarti wages dan taxes 180.000 ditambah 135.000 ditambah dengan 10.000. Ya. Sisanya 422 ini kita masukkan available for non-priority. Oke, sekarang kita totalkan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke liability and equity. Nah, di kolom sini yaitu secure and priority. Kemudian non-priority. Oke. Di sini sama fully secure. Kemudian notes payable. Ya. Kemudian
partially secure, mortgage payable, dan interest. Oke. Nah, di sini karena dia partially, berarti aset yang dijaminnya kita kurangkan, yaitu dengan tanah dan bangunan, ya, tanah dan bangunan. Dengan tanah bangunan, oke, tanah dan bangunan, land and building, ya, sebesar 576. Sehingga di sini ada sisa klaim. Rp234.000. Nah, kemudian priority. Priority tadi ada wages payable, kemudian taxes payable, ya, wages payable, taxes payable. Wages payable-nya sebesar 180.000, taxes payable yaitu sebesar 135.000. Ya. Ya. Ya, ini bagian priority, yaitu wages payable, kemudian taxes payable, termasuk tadi administration. Nah, wages payable tadi angkanya sebesar 180, taxes 135. Dan priority-nya untuk administration sebesar 10.000. Nah, kemudian non-priority. Non-priority, yang mana saja non-priority? Berarti hanya account payable. Termasuk sisa dari peringkat 1. Sebesar 360. Nah, kemudian di sini ada equity. Ada common stock, ada RE. Common stock sebesar 540.000, kemudian RE-nya 189. Kita jumlahkan. Ya, sama dengan aset. Kemudian kita jumlahkan liability, yaitu 594. Nah, ini kita pindahkan ke atas. Ada total hutang 594, namun estimasi kas yang tersedia sebesar 422. Artinya di sini ada defisit efisiensi sebesar 172. Efisiensi. Oke. Inilah statement of
affairs. Kemudian kita melakukan penjurnalan. Pertama, jurnal pengambil alihan kekayaan debitur. Nah, kita pindahkan dari neracanya, terus financial position. Ada cash, kemudian account receivable, net, kemudian inventories, kemudian equipment, land, building, dan intangible asset. Nah, angkanya, kasnya ada 90.000, kemudian 396, kemudian 396.000 untuk inventory, equipment-nya 360.000, land-nya 450.000, building 324.000, dan intangible asset 90.000. Nah, bagian kreditnya yaitu account payable, kemudian notes payable, wages payable, taxes payable, kemudian mortgage payable, interest payable. Nah, untuk equity-nya kita menggunakan akun khusus yaitu stage equity. Ya. Oke. Nah, account payable-nya 360.000, kemudian 270.000, wages-nya sebesar 180, 135 untuk taxes, mortgage-nya 720.000, interest-nya 90.000. Nah, untuk estate equity-nya bisa kita uji. Ya, di sini 135. Ya, 351. Dari mana 351? Yaitu share capital 540 dikurangi RE 189, itu 351.000. Nah, kemudian kita melakukan penjurnalan. Di sini ada 3 bulan, Agustus, September, dan Oktober. Nah, kita mulai di bulan Agustus. Nah, selama bulan Agustus ini, menerima pembayaran piutang 350.000. Berarti ada penagihan piutang. Berarti debitnya cash 350.000. Nah, kreditnya account receivable sebesar 396. Artinya ada yang tak tertagih, ya. Kita masukkan ke stage equity di debit sebesar 46.000. Nah, tadi piutang ini merupakan aset penjamin untuk utang notes payable fully. Nah, berarti kita langsung membayar utang. Pembayaran klaim dijamin, yang dijamin. Oke, notes payable ada cash, yaitu sebesar
270.000. Oke, kita tandai notes payable-nya sudah dibayar. Kemudian bulan Agustus ini menjual peralatan 335. Penjualan peralatan. S 335.000, kemudian ada equipment yaitu 360.000, sehingga ada kerugian kita debit yaitu sebesar 25.000. Kemudian selama bulan Agustus membayar biaya likuidasi 9.000. Pembayaran biaya likuidasi. Debitnya estate equity, kreditnya cash, yaitu sebesar 9.000. Berikutnya selama bulan September. Oke. Transaksinya menjual bangunan seharga 187.500. Penjualan bangunan. Cash 187.500, kemudian kreditnya aset building 324. Ya, sehingga ada kerugian sebesar 136.500. Nah, ini kita debit estate equity. Kemudian menjual setengah persediaan secara kredit 175.000. Oke, berarti penjualan persediaan hanya setengahnya saja. Ya, debit cash 175.000, kreditnya inventory, yaitu setengah. 396 bagi 2. Nah, ini di debitnya berarti ada rugi estate equity. Ya, 23.000. Kemudian menjual tanah 420. Penjualan tanah 120 cash 420.000, land yaitu sebesar 450. Nah, sehingga ada kerugian debitnya estate equity sebesar 30.000. Kemudian masih di bulan September, intangible asset dapat dijual dengan harga 9.000. Sisanya dihapuskan. Berarti ini penjualan intangible asset. Ya, debit cash dapat 9.000, kita kreditkan intangible assetnya 90.000. Nah, berarti sisanya dihapuskan. Debitnya estate equity. Ya, 81.000. Oke, kemudian pembayaran biaya likuidasi 9.000. Ya. Pembayaran biaya likuidasi. Ya, debitnya yaitu estate equity, kreditnya cash sebesar 9.000. Ya. Nah, ini bulan September, tapi perlu diingat tadi ada peringkat 1 yang partially secure, tanah dan bangunan ini merupakan aset penjamin untuk mortgage payable dan interest payable. Nah, tanah dan bangunan ini
kas yang tersedia untuk bangunan 187, sedangkan untuk tanah di 420. Nah, berarti kita bayar dulu berdasarkan berapa terrealisasi aset yang dijamin tersebut. Pembayaran klaim prioritas, klaim yang dijamin. Ya, debit mortgage payable, debit bunganya, dan kredit cash. Nah, cash-nya ini sebesar bangunan 187 ditambah tanah 420 ya. Jadi kita membayar utang 607. Nah, ini untuk bunga kita fullkan pembayarannya sebesar 90.000. Nah, berarti sisa mortgage payable-nya 517. Nah, ini kita tandai dulu. Sudah dibayar. Untuk mortgage kita tandai, ini nanti masuk ke peringkat 3. Ya. Nah, peringkat 3-nya 202.500. Oke, sekarang kita masuk di bulan Oktober. Ya. Nah, selama bulan Oktober ini menerima pelunasan persediaan yang dijual pada bulan Agustus. Berarti penagihan piutang. Ya, atas bulan Agustus. Cash pada AR. Cash pada AR yang mana ini? Nah, mana bulan Agustus tadi? Ini ya. Yaitu sebesar HR cash ya, bulan Agustus menerima pembayaran piutang, menjual peralatan. Oh, tadi ini di bulan Agustus. Nah, ini maksudnya di bulan September ya, menjual setengah persen kredit 175 ya, maksudnya berarti ini 175 September. Nah, ini ya. Ini bukan kas, tapi seharusnya persediaan ya, account receivable. Ya, oke, sebesar 175. Kan 175. Oke. Berikutnya bulan bulan Oktober menjual persediaan tersisa senilai 140.000. Penjualan persediaan. Berapa? Yaitu 140.000. Cash 140.000. Tersisa inventorinya sebesar 396 bagi 2, 198. Jadi ada kerugian estate equity-nya sebesar 58.000. Kemudian masih Oktober membayar semua kewajiban prioritas. Nah, pembayaran klaim prioritas. Yaitu, nah yang prioritas tadi wages, taxes, ya, wages, payable, taxes, payable pada cash. Ya, wages payable-nya 180, taxes 135.
315.000. Kemudian, nah ini kenapa masih nggak termasukkan? Karena tadi hanya berupa estimasi ya, realisasinya ternyata tiap bulan kita membayar biaya likuidasi. Kemudian di sini transaksinya Oktober membayar biaya likuidasi 6.000 ya. Pembayaran biaya likuidasi 6.000 ya. Di debitnya stage equity, kreditnya cash 6.000. Nah, kemudian Oktober melakukan penyelesaian atas likuidasi perusahaan. Oke, sudah selesai transaksi kita. Di sini dulu kita buat dulu balance sheet-nya. Sebelum balance sheet kita ringkas dulu cash-nya. Cash-nya ini saldo akhir kas ya. Saldo akhir kas atau cash balance ya. Ending ya. Awalnya 90.000 ditambah 350 dikurang 270 ditambah 335 dikurang 9.000 ditambah 187 kemudian ditambah 420 ditambah 9.000 dikurang 9.000 dikurang 607 ditambah 175 ditambah 140 dikurang 315 dikurangi 6.000 ya 490. Kemudian estate equity balance ya yaitu 351 dikurangi 46 dikurangkan 25 dikurangkan 9.000 dikurang 136 dikurang 23 dikurang 30 dikurang 81 dikurang 9.000 dikurang 58 dikurang 6.000 72.500. Nah, untuk balance sheet-nya ya, di sini ada cash. Kemudian utangnya account payable. Terus nah tadi sudah kita bayar wages dan taxes. Nah, kita tandai dulu. Nah, ada lagi utang yang sisa ya dari klaim atau peringkat 1 mortgage payable ya. Kemudian baru ada stage equity. Nah, kasnya sebesar 490, account payable 360, mortgage sisanya 202, estate equity-nya di debit 72.500. Kita jumlahkan. Ya, 562.500 debit, kreditnya 562.500. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, kas tersedia 490, sedangkan total utang 562.500. Nah, kita cari dulu apakah masih ada utang prioritas? Tidak ada ya, ini utang non prioritas. Nah, artinya kita akan membayar utang non prioritas ini secara proporsional dengan menggunakan rasio pembayaran ya. Berarti di sini kas tersedia atau available sebesar 490 sedangkan total sisa utang yaitu 562.500. Nah, rasio pembayaran 90 dibagi 562 yaitu 0,87. Nah, sekarang kita pembayaran
klaim prioritas. Ya. Yaitu account payable dan mortgage payable. Pada cash. Nah, berapa? 360 dikalikan 0,87, 202 dikalikan 0,87. Kasnya sebesar 490 sesuai dengan kas yang tersedia. Kemudian baru penyelesaian. Nah, penyelesaian berarti account payable, mortgage payable pada stage equity. Nah, sisanya account payable 360 dikurangi 313. Mortgage payable 202 dikurangi 176. Estate equity-nya yaitu sebesar 72.500 sesuai dengan di balance ini 72.500. Oke. Demikian pembahasan soal corporate liquidation. Di sini ada statement of affairs-nya dan jurnal mulai dari pengambil alihan sampai penyelesaian. Terima kasih.